Kalau tidak bisa memberikan transparansi kepada masyarakat. Itu dari saya, Ustadz Wadud. Mungkin banyak hal yang saya akan sampaikan, tapi saya yakin nanti terlalu banyak, malah terlalu pusing, akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Kira-kira demikian. Terima kasih. Saya kira tidak, ini sebuah analisis saja ya. Jadi artinya berbagai macam analisa itu patut untuk kita jadikan sebagai sebuah evaluasi, dan analisa itu kan dari berbagai macam fenomena yang berkembang di masyarakat, bahwa yang menjadi salah satu trigger eskalasi demonstrasi hari-hari ini ya banyak hal. Bisa jadi karena kekecewaan masyarakat, bisa jadi karena persoalan yang tidak direspons secara cepat, bisa jadi budaya hidup yang terlalu hedonis ditampilkan oleh para elit negeri ini, yang kemudian itu dalam suasana kondisi yang memprihatinkan, suasana yang mestinya harus dipertontonkan dengan kondisi keprihatinan oleh masyarakat, justru malah sebaliknya. Saya kira itu banyak sekali lah catatan-catatannya, tapi tentu saja bahwa saya menyambut responsif bahwa memang segera dilakukan sebuah kebijakan strategis yang betul-betul menyentuh akar persoalan, yang betul-betul bisa mengembirakan sakit hatinya rakyat hari ini ya. Mungkin salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunawan, bahwa ya dengan kondisi korupsi yang mega korupsi yang begitu luar biasa di tubuh Pertamina ini, dan orang akhirnya betul-betul merasa jengkelnya luar biasa, sampai pelakunya sampai hari ini belum bisa dijerat gitu ya. Sehingga solusinya adalah kita berharap pemerintah menurunkan harga BBM, walaupun mungkin ini ada kajian khusus tersendiri, tetapi dengan membandingkan kasus fantastisnya mega korupsi ini, saya kira tidak ada alasan lagi untuk pemerintah untuk menurunkan harga BBM, terutama Pertamax ya, dari harga 10.000 turun menjadi 50% misalnya. Baik, untuk lebih lanjut mungkin barangkali dari Mbak Iflah ada yang perlu disampaikan, monggo kami persilakan. Baik, makasih Bang atas waktunya. Ya, jadi kalau saya hanya ini saja, aku setuju apa yang disampaikan Pak Gun tadi. Kalau mengangkat tentang mega korupsi dari Pertamina itu bagus, karena memang kayak DKI saat ini juga sejak kerusuhan kemarin, mulai besok itu diberlakukan semacam servis untuk masyarakat warga DKI Jakarta, naik trans itu gratis. Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan layanan Transjakarta dan MRT. Tadi pagi saya secara langsung sudah keliling ke tempat-tempat yang terjadi peristiwa semalam. Kan artinya dari beberapa hal yang dikritik lalu diberikan satu fasilitas ya, satu tebusan lah ibaratnya dari kritikan itu gitu. Nah seharusnya memang yang disampaikan Pak Gun tadi saya setuju banget, cuman memang harus dibuat press release-nya yang memang bagus. Nah kemudian kalau saya mengangkat justru terkait dengan ini yang perlu diwaspadai ya, harus menjaga harga bahan pokok itu. Bahan pokok itu jangan sampai melambung. Kalau itu juga melambung, akan lebih seru lagi masyarakat untuk melakukan demonstrasi gitu, karena tidak terjaga gitu. Karena kayak apapun, kalau sekarang aja harga beras sudah naik, kalau boleh dikata udah 100%. Itu dari beras itu. Nanti kalau yang lainnya naik lagi ya sudah, itu kan kebutuhan pokok banget yang dirasakan oleh masyarakat. Itu aja Bang, barangkali tanggapan dari saya.
Saya tidak tambahkan yang lebih, mungkin nambahkan itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Saya kira sudah hampir seide ya pemikiran kita. Jadi nanti ada poin-poin penting saja, walaupun tidak seluruhnya, tapi kita coba inventarisir mana yang menjadi isu sentralnya saja yang nanti kita akan coba publish. Dan selanjutnya Pak Gunawan, monggo, ada hal lain yang perlu sampaikan Pak Gun? Baik, saya mungkin akan satu mengkritisi ya, yang perlu saya sampaikan kepada pemerintahan Prabowo, khususnya kepada Presiden Prabowo. Evaluasi terhadap kabinet itu, ya, jangan mendengarkan orang suka dan tidak suka. Apapun kebijakan, Pak Prabowo tentunya sudah bisa mempunyai satu penilaian para pembantunya ini. Contoh halnya tentang persoalan tuntutan Kapolri harus mundur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal desakan agar dirinya mundur dari kursi Kapolri usai insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan usai dilindas mobil Rantis Brimob. Menurutnya, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Listio saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 30 Agustus 2025. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, apa saja siap. Ya. Ini bagi orang-orang yang memang selama ini sudah jenuh, sudah jengah, sudah titik kulminasi, kalau orang Jawa bilang kebak sunduane persoalan Polri. Nah, ini perlu dievaluasi. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh Listio Sigit ini tidak istilahnya menemui satu kesalahan hukum misalnya. Belum tentu, karena memang di dalam Perkap Polri sendiri mengatakan anak buah yang melakukan sebuah kesalahan ya itu adalah 2 tingkat di atasnya yang baru bisa menerima hukuman. Ya, tapi apakah selama Kapolri menjabat baik dari pemerintahan Jokowi sampai dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ini, Listio Sigit ini betul-betul seorang Kapolri yang berprestasi? Nah, itu masing-masing mempunyai satu penilaian. Kayak Pak Sigit, kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah, itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik. Sebetulnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri itu memang alat presiden, ya. Jadi pembantu presiden, alat politik presiden. Sehingga ketika dia melakukan sebuah blunder, kesalahan seperti ini, presiden bisa mengatakan bahwa kami perlu evaluasi kinerja Anda selaku Kapolri, gitu loh. Persoalan mundur dan misalnya dengan baik-baik Listio Sigit menghadap Pak Prabowo, mohon maaf Presiden, kami ternyata belum bisa secara maksimal menjalankan apa yang Bapak Presiden perintahkan dan instruksikan sesuai dengan program-program yang Bapak canangkan. Nah, misalnya win-win solution, ya kan? Presiden lantas mempersiapkan pengganti Kapolri, tapi tidak mempermalukan Listio Sigit. Listio Sigit mungkin dipersiapkan untuk masuk kabinet, ya kan? Dalam hal ini misalnya mengganti menteri-menteri yang jelas-jelas ada gejala yang nantinya pasti akan berujung hukum lah. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, rahasia umum sudah banyak, seperti halnya Menteri Koperasi, ya kan? Terus Menteri Koordinator Industri dan sebagainya, Erlangga Hartarto dan sebagainya. Ini orang-orang yang nantinya pasti ujung-ujungnya akan diperiksa, ya.
Zulkifli Hasan dan sebagainya. Ini ujung-ujungnya nanti pasti akan diperiksa, cepat atau lambat. Kalau itu akan terbukti. Ya, evaluasi Polri ini terhadap Pak Listio Sigit bukan berarti suka tidak suka, tapi perlu ada kedewasaan. Misalnya kelompok-kelompok yang saat ini kurang senang terhadap kelompok Polri yang saat ini sudah memimpin hampir 4,5 tahun sebagai Kapolri, tentunya ingin adanya satu penyegaran. Penyegaran dalam hal ini bukan berarti apa yang dilakukan Pak Listio Sigit tidak ada prestasi. Ada, ya ada prestasi. Tapi dalam hal ini kesalahan fatal yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat, yaitu dengan adanya terjadinya demo kemarin. Bukan berarti serta-merta kita akan memberlakukan Perkapolri bahwa itu adalah 2 tingkat di atas yang akan dihukum. Ini bukan, dia kan jabatan politik, alat politiknya presiden. Ya, alat politiknya presiden lantas tidak berhasil membawa tentang kebaikan, tentang apa yang diinginkan bahkan dicanangkan oleh Presiden Prabowo, ya lebih baik legowo menyampaikan kepada Presiden, Bapak Presiden, kami dengan ini akan menyatakan mengundurkan diri. Itu akan lebih baik. Lantas bagaimana dengan kedudukannya beliau? Bisa juga nanti pengganti menteri yang mungkin saat ini dianggap kurang bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintahan Prabowo. Banyak itu menteri-menteri yang nggak cerdas dalam hal kabinetnya Prabowo sekarang. Saya kira itu mungkin pendapat saya, bahkan apa yang di luar menyatakan bahwa kesalahan Polri di sini, Polri maupun Kapolda tidak harus mundur, bahwa ingat Polri, Kapolri itu sesuai Undang-Undang Polri adalah alat politik presiden. Gitu. Saya kira itu Mas Wasdud. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira saya tidak menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan. Nanti kita kemudian akan diedit saja hasil dari diskusi ini. Kemudian nanti kita akan suarakan sekaligus dengan tampilan statement kita. Saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kita akhiri dengan kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semuanya. Nanti di lain waktu kita akan coba diskusikan tema-tema yang lain yang nanti akan menjadi suara kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.